Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan memaparkan laporan hasil wawancara kepada beberapa wirausahawan, yaitu usaha coffee shop atau kedai kopi yang berada di daerah Cikarang. Di era ekonomi global saat ini, sudah banyak orang yang memilih untuk membuka usaha, yaitu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik mereka yang sudah memiliki pekerjaan utama ataupun bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Peluang bisnis usaha sendiri memang dapat dikatakan sangat menguntungkan dan dapat menjanjikan penghasilan yang besar. Tetapi itu semua tentunya tidak terlepas dari cara atau strategi dalam menentukan target konsumen yang harus dibidik dengan tepat. Bidang bisnis dapat dikerjakan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar pada saat itu, ataupun mengedepankan skill, kreativitas, ataupun hobi yang dimiliki. Tujuannya agar para wirausahawan tetap bisa bersaing dalam pasar baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Alasan kami memilih usaha coffee shop sebagai narasumber kami karena kopi digemari banyak orang, usaha coffee shop semakin marak, dan juga peluang usaha yang bisa bertahan di era pandemi. Tujuan dalam pembuatan video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasional untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata kelola operasional suatu usaha, dan yang terakhir untuk mengetahui sejauh mana manajemen operasional diterapkan dalam suatu usaha. Berikut laporan hasil observasi. Usaha yang pertama kami observasi yaitu Aryura Coffee dengan pemilik Yunina. Beralamat di Ruko Hollywood Boulevard A30, Jalan Mufilen Mekar Mukti, Cikarang Utara. Aryura Coffee berdiri sejak 23 September 2022. Alasan mendirikan usaha, yang pertama terinspirasi dari kedai kopi yang sering didatangi saat kuliah. Dari situ Yunina ingin membuat usaha coffee shop dengan konsep senyaman rumah sendiri bagi para pelanggan. Yang kedua, ingin punya usaha sendiri setelah keluar dari bank. Yang ketiga, melihat peluang usaha dari coffee shop di area Cikarang yang belum terlalu marak seperti kota-kota besar lainnya. Produk yang dijual di Aryura Coffee yaitu aneka jenis minuman olahan kopi dan snack berupa cireng, kentang goreng, mie goreng. Selanjutnya tata kelola usaha. Jam operasional Aryura Coffee yaitu weekday, Aryura Coffee buka dari jam 11 sampai jam 23. Untuk weekend, Aryura Coffee buka lebih lama dari jam 11 sampai jam 12 malam. Kebutuhan karyawan Aryura Coffee yaitu 2 orang barista yang dipekerjakan dengan sistem shift. Untuk supply chain dan inventory, setiap perlengkapan dan bahan baku sudah memiliki pemasok masing-masing. Sistem inventory diatur sesuai buffer stok 5 hari. Mutu produk, selain mengandalkan signature produk yang tidak dimiliki pesaing, Aryura Coffee lebih mengedepankan tes pelanggan. Jadi pelanggan bisa langsung request takaran yang dimau. Modal awal yang dipakai untuk membangun usaha Aryura Coffee yaitu 170 juta rupiah yang digunakan untuk sewa ruko, beli peralatan, dan perlengkapan coffee shop. Untuk estimasi pendapatan, target penjualan 70 cup per hari dengan rata-rata harga kopi Rp22.000. Maka jika dikalikan sepekan, target penjualan yaitu kurang lebih Rp10.800.000. Diharapkan semakin lama semakin bertambah pelanggan, semakin bertambah pula omset yang didapat. Analisis usaha. Kelebihan Aryura Coffee yaitu pertama, lokasi usaha strategis dan ramai. Yang kedua, kedai kopi Aryura memiliki konsep rumahan yang membuat para pengunjung dapat merasakan suasana rumah. Yang ketiga, kopi Aryura juga memiliki fasilitas yang lengkap seperti area smoking room, meeting room, dan private room. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama perlengkapan kopi profesional belum lengkap. Yang kedua, pemasaran secara online kurang. Dan yang ketiga, tempat usaha masih sewa. Jadi ada risiko harga sewa naik atau tidak disewakan lagi. Hasil observasi yang kedua yaitu Good Luck Coffee, yang lokasinya berada di Jalan Pusparaya, Blok B nomor 11, Cikarang Utara. Usaha ini berdiri sejak Maret tahun 2020. Usaha bisnis ini berawal dari Mas Luki yang sangat suka dengan kopi.
Dan beliau melihat ada peluang usaha di bidang kopi pada saat itu. Sehingga sampai saat ini, hobinya itulah yang menjadi sumber pendapatannya. Produk yang dijual di sana juga beraneka ragam. Selain olahan kopi, mereka menyediakan aneka makanan ringan. Adapun tata kelola usahanya, jam operasional kedai pada saat weekday mulai buka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Jika pada saat weekend, jam operasionalnya bertambah 1 jam, yang biasanya tutup pada jam 10 malam menjadi jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kebutuhan karyawan di Good Luck Coffee memperkerjakan 2 orang barista dengan sistem 1 hari kerja, 1 hari off, secara bergantian. Di pemasok dan juga persediaan bahan baku, setiap perlengkapan dan bahan baku pun sudah memiliki pemasok masing-masing. Sistem persediaannya diatur sesuai buffer stok dalam 5 hari. Mutu produk, pemilihan bahan baku lebih mahal dengan kualitas terbaik, serta setiap takaran kopi diukur gramasinya supaya rasa yang disajikan selalu sama. Selanjutnya modal usaha. Modal awal yang dikeluarkan pada saat itu sekitar 50 juta rupiah untuk mendesain tempat, membeli bahan baku, dan juga peralatan. Karena pada saat itu Mas Luki mendesain tempat hanya untuk coffee to go atau take away saja. Berikutnya, ia menambahkan modal sekitar 50 juta rupiah untuk merenovasi bangunannya menjadi tempat coffee shop yang pada umumnya memiliki fasilitas tempat yang bisa digunakan untuk nongkrong. Estimasi pendapatan di Good Luck ini per hari sekitar 800 ribu rupiah, maka jika dikalikan dalam sepekan, omset penjualan rata-rata kurang lebih mencapai 6 juta rupiah. Analisis usaha kedai kopi ini, kami melihat beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu tempatnya nyaman, tempat usaha milik sendiri, peralatan dan perlengkapan pengolahan kopi juga lengkap, serta kualitas rasa kopi selalu terjaga karena diukur setiap gramasinya. Tetapi memiliki kekurangan yaitu tempatnya kurang luas, menu makanan kurang variatif dan tidak menyediakan makanan berat, desain minimalis sehingga pengunjung juga terbatas. Baik, saya akan menjelaskan target observasi kami yang ketiga, yaitu status quo kopi yang dikelola oleh Saudara Ira yang beralamat di Jalan Beruang Raya, Blok D2, nomor 23 Cikarang Pusat. Latar belakang pendirian usaha status quo kopi, sejarah awalnya sudah berdiri hampir 2 tahun, yang berlokasi di Jalan Beruang Raya, Blok D2, nomor 23 Cikarang Pusat. Alasan pendirian usaha tersebut berawal dari owner status quo terinspirasi dari dirinya sendiri yang suka atau gemar dengan kopi. Dengan hal tersebut, maka timbul ide untuk membuat usaha kopi sehingga diwujudkan dalam usaha kedai kopi yang diberi nama status quo kopi. Produk yang dijual atau dipromosikan antara lain aneka jenis minuman olahan kopi dan beragam snack, makanan berat berupa nasi goreng, mie, sosis, cireng, dan lain-lain. Tata kelola usaha status quo kopi yang pertama, jam operasional di hari biasa dimulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Sementara di hari libur atau weekend dimulai dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Kebutuhan karyawan sebanyak 4 karyawan yang mampu menjadi barista sekaligus koki dengan menerapkan sistem 1 hari kerja, 1 hari off. Kemudian supply chain dan inventory. Setiap perlengkapan dan bahan baku sudah memiliki pemasok masing-masing. Sistem inventory bahan baku diatur sesuai dengan buffer stok 2 minggu. Selanjutnya mutu produk. Status quo kopi menggunakan kopi jenis Robusta dan Arabica yang berkualitas, serta hanya menggunakan satu supplier tetap agar mutu produk tetap sama. Modal awal yang dikeluarkan pada saat itu senilai 900 juta untuk membeli tempat usaha, membeli bahan baku, serta peralatan yang dibutuhkan. Estimasi pendapatan atau omset atau target penjualan rata-rata per hari paling rendah sekitar 500.000 hingga 2 juta. Maka jika dikalikan dalam sepekan, target omset yang diharapkan dari penjualan berkisar mencapai 14 juta rupiah. Analisa usaha status quo kopi: kelebihan 1, tempat milik sendiri; 2, variasi makanan banyak lengkap dengan makanan berat; 3, dilengkapi dengan fasilitas karaoke. Adapun kekurangan dari status quo kopi: 1, menu kopi kurang variatif; 2, perlengkapan kopi masih manual;
Tiga, desain tempat lebih luas di area outdoor sehingga berisiko dikala hujan. Adapun kesimpulan dan saran pada video presentasi ini, usaha kedai kopi sangat mudah untuk dikembangkan karena sudah sangat dikenal di masyarakat sehingga mudah untuk dipasarkan. Faktor penting keberhasilan dari usaha yang dibangun adalah modal, produk unggulan yang segmentif, harga yang bersaing, target pasar yang menjadi sasaran penjualan, dan lokasi strategis yang sangat berpengaruh pada perkembangan operasional usaha. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.